satu sindikat begal motor ya. Itu ada yang punya ide, pasti ada eksekutornya, kemudian ada penadahnya. Sebenarnya kalau misalnya masyarakat kemudian membeli spare part ataupun juga beli sepeda motor dengan harga yang mencurigakan tapi tetap dibeli, itu bukankah juga mendukung pembegalan jadi satu bagian itu dari tindakan jadi, ini? Seperti saya bilang tadi, kemungkinan kejahatan jalanan ini apabila persisten tuh bertahan lama, berarti kan masih ada pasarnya. Makanya saya bilang tadi ada kemungkinan ini demand supply begitu. Dan memang seharusnya masyarakat salah satunya bisa waspada ya apabila memang kita ditawarkan bentuk-bentuk baik itu bentuk utuh motor atau mobil keluaran terbaru dan harganya sebetulnya di pasaran masih mahal, tapi kok bisa harganya anjlok ditawarkan atau kelengkapan suratnya tidak semuanya, misalkan hanya ada BPKB atau hanya ada STNK, salah satunya saja, seharusnya itu bisa menjadi pintu masuk setidaknya ya masyarakat untuk berpikir ini mengapa ini bisa jadi indikasi lah begitu, dan kemudian bisa juga mungkin melaporkan begitu ya kalau misalkan memang kecurigaan itu ada begitu. Jadi itu aktivitas berbisnis yang patut dicurigai. Nah ini kalau aktivitas sindikatnya sendiri ada nggak sih ciri-ciri yang mungkin ketika kita melihat kita bisa menengarai bahwa kelihatannya ini adalah sindikat geng motor ataupun juga begal motor? Iya, mungkin kalau untuk langsung ke masyarakat kemudian mengetahui ini perampok ya atau ini pencuri gitu, ya berbeda-beda keahlian memang masyarakatnya gitu. Untuk itu makanya perlu sekali beberapa agent gitu yang memang turun ke lapangan untuk mengamankan, untuk mendeteksi kejahatan ini. Pada saat ini di Indonesia ada yang disebut community policing atau pemolisian komunitas. Itu adalah salah satu bentuk pendekatan yang baru digunakan di Indonesia untuk kemudian mencoba bagaimana masyarakat dilibatkan, masyarakat dan polisi bersama-sama menjaga paling tiga aspek, menjaga ketertiban, mendeteksi dan mencegah kejahatan, dan penegakan hukum itu sendiri. Sekarang kita sudah mulai melakukan itu gitu. Patroli melibatkan geng motor kira-kira efektif atau enggak, Pak? Ya tergantung apanya, tujuannya. Sebab sebenarnya yang namanya komunitas itu juga sebenarnya kalau mereka udah sendiri juga kadang-kadang tidak terkendali juga ya. Main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri. Tidak hanya motor besar, tetapi motor-motor kecil juga begitu. Ya, jadi memang saya kira di sini memang harus ada diberikan kesadaran kepada kelompok-kelompok tersebut, komunitas tersebut, untuk bagaimana sebenarnya untuk tertib berlalu lintas. Memang di dalam kelompok selalu diajar ada latihan-latihan yang dilakukan, safety riding ya. Tetapi memang kadang-kadang begitu sudah keluar sama-sama, udah panas dikit, udah. Karena dari komunitas pun sebetulnya juga tidak mau dicap sebagai geng motor dalam tanda kutip gitu ya. Artinya mereka juga akan proaktif supaya menciptakan satu lingkungan berkendara yang aman gitu, tidak merugikan satu sama lain. Kira-kira satu lagi Pak Abu Bakar, ketika nanti memang tidak mengharapkan kita ya, tapi ketika kita berkendara motor sedang sial-sialnya mungkin ada di sekitar begal motor itu. Nah itu sebaiknya kita melawan atau tidak sih? Enggak lah, kalau melawan kita pasti kalah. Kecuali kita karena mereka berkelompok ya biasanya. Karena mereka berkelompok, kita sendiri. Sebab kalau surrender aja gitu ya? Surrender saja daripada kita melawan akhirnya menjadi korban, lebih bagus kita lepas saja. Mana lebih mahal? Mana lebih mahal satu motor atau nyawa gitu. Tapi bukan artinya ini tidak bisa dicegah ya. Kita libatkan banyak unsur masyarakat supaya memang kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Yang penting sebenarnya tetap curiga saja. Jadi kalau ada yang mencurigakan, kalau ada yang mencurigakan, ya coba cari solusinya. Jadi tadi juga suruh pasang CCTV gitu, itu juga akan merupakan satu hal yang solutif? Itu sangat efektif dilakukan di London. Dan Jakarta juga sudah banyak sekali yang ditempatkan. Itu juga bisa dan ini masih harus ditambah terus. Sebab kalau di London itu hampir setiap bagian jalan itu kerekam sama kamera. Dan itu diikuti sama banyak kota. Di Depok bisa mengikuti London. Termasuk polisi Indonesia pergi ke London untuk mempelajari itu. Pak Isgana, terima kasih atas waktunya. Mbak Anggi juga terima kasih. Semoga ini bisa menjadi satu talk show yang tentu saja bermanfaat untuk masyarakat. Ya, bersama Stop selengkapnya akan kembali usai jeda.